terlintas dalam pikiran ibu-ibu atau perasaan ibu-ibu tentang menstruasi? Apa yang dirasakan? Keluhan saya kalau saat menstruasi yaitu kadang sakit perut, pinggang, bawaannya emosi, nggak nyaman gitu. Halo, jumpa lagi dengan Ita di podcast Baswara Bakti Puswara. Di podcast Baswara kami mengajak Anda menyelami budaya timur Indonesia, berkenalan dengan figur yang inspiratif, tradisi yang unik, hingga isu sosial yang dihadapi di Papua, Maluku, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Bersama Bakti, mari memahami KTI dengan seksama. Saya Ita. Dalam episode kali ini kami mengajak Anda untuk mengikuti perbincangan kami bersama Biyung Indonesia. Teman-teman podcast Baswara dimanapun Anda berada, bersama dengan kita, di tengah-tengah kita tengah hadir Kak Awestiani Agustin. Beliau adalah pendiri dan direktur dari Biyung Indonesia. Selamat datang, selamat bergabung Kak Ani di podcast Baswara. Mungkin bisa menyapa dulu teman-teman podcast Baswara yang sedang mendengarkan dan menonton melalui YouTube Yayasan Bakti. Selamat siang semuanya, salam kenal. Saya Ani dari Biyung Indonesia. Senang sekali, terima kasih kami sudah diundang dalam acara podcast dari Yayasan Bakti dan acara podcast Bakti Puswara ya. Semoga hari ini kita bisa ngobrol banyak soal tadi isu yang selama ini mungkin dianggap tabu atau jarang dibicarakan. Jadi saya harap kita bisa sama-sama obrolin ini dan disebarluaskan dan semakin banyak perempuan yang bisa keluar dari situasi kesulitan ya untuk mencapai kesejahteraannya, salah satunya dengan memenuhi hak hidup sehat. Nah, Kak Ani bisa mungkin memperkenalkan sedikit, bercerita dahulu tentang organisasi Biyung Indonesia, kemudian apa sebenarnya yang ingin diselesaikan dari hadirnya Biyung Indonesia dan mengapa itu penting untuk diselesaikan. Sebelumnya memang Biyung Indonesia itu didirikan untuk mengupayakan satu solusi untuk kebutuhan menstruasi sehat bagi perempuan ya, dimana salah satu yang utama adalah pembalut kain, pembalut alat tampung menstruasi gitu. Karena kami melihat, karena selama ini kami banyak bekerja di isu pendidikan lingkungan, dan di situ dari persoalan konservasi lingkungan, kemudian lebih dekat lagi dengan gaya hidup hijau di lingkungan terdekat ya, sebagai usaha untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Tapi di situ kami melihat belum banyak yang membicarakan solusi untuk sampah pembalut sekali pakai ya. Tapi justru sebaliknya, justru yang banyak adalah stigma bahwa perempuan sebagai kontributor sampah karena konsumsi setiap bulan pasti menghasilkan sampah. Dan di situ kami kemudian mengawalinya tahun 2018 membuat produk pembalut kain untuk sebagai pengganti pembalut sekali pakai begitu. Nah, kemudian 2018 akhir kami ditemui oleh teman-teman perempuan
perempuan di sebuah desa di Gunung Kidul, sekitar 2 jam dari kota Jogja ya. Mereka waktu itu mau membeli pembalut kainnya biung, terus tanya harganya berapa. Kami bilang waktu itu masih 100.000 satu set isi 4 ya. Mereka bilang mahal sekali gitu. Terus bagaimana kami bisa dapat, karena di desa kami banyak perempuan yang mengalami gangguan infeksi, bahkan bidan sudah menyatakan bahwa ada beberapa yang meninggal karena kanker serviks itu diakibatkan karena penggunaan pembalut sekali pakai yang salah perawatan ya, salah treatment gitu. Sehingga mereka bilang kami butuh sekali gitu. Terus mereka kemudian menanyakan kepada kami bagaimana kalau biung mengajari kami membuat pembalut kain. Nah, di situ seperti satu tamparan ya, peringatan buat kami mau bicara soal keadilan lingkungan ya, keadilan ekologi, bagaimana membuat lingkungan itu terjaga, tapi ternyata tidak cukup adil buat manusia yang menjadi bagian dari ekologi tersebut. Sehingga kami waktu itu seperti ditegur, bilang ya produk kamu yang kamu bilang mau jadi solusi persoalan lingkungan ternyata belum menjadi solusi bagi perempuan ya, yang adalah anggota dari ekosistem. Sehingga di situ kami kemudian, karena waktu itu kami memang bukan lembaga sosial dan tidak ada dana untuk mengadakan pelatihan menjahit pembalut, waktu itulah awal mula kami menggalang dana ya, melakukan penggalangan dana, dan di situ responnya bagus. Kami kemudian dalam 3 bulan galang donasi itu berhasil mengadakan workshop menjahit pembalut kain. Nah, di situ kami lihat yang tadinya kami merencanakan program untuk banyak bicara soal ayo kita jaga lingkungan dengan menggunakan pembalut kain gitu, dan kita bisa bikin sendiri loh gitu. Ternyata kita belum bicara itu, kita kasih ruang dulu nih di awal workshop ya. Cerita dong kenapa ibu-ibu teman-teman mau datang ke workshop hari ini gitu. Ternyata semua cerita masing-masing, cerita tentang menstruasi mereka gitu. Terus kami juga akhirnya melihat bahwa ini ruang yang dibutuhkan oleh perempuan ya, untuk bicara soal kebutuhan dia. Dan selama ini mereka terus kemudian bilang, baru kali ini loh saya bicara menstruasi gitu. Terus atau ada yang malu-malu, ya waktu saya lagi itu. Terus kami bilang, lagi apa? Sebut saja, tidak apa-apa, ini di sini semua aman gitu. Nah, dari situ kami melihat bahwa ternyata ada bukan kesenangan ya, kebutuhan untuk perempuan berkumpul di luar arisan, di luar kelompok PKK, atau di luar biasanya kan kayak kumpul di balai desa atau itu untuk kepentingan-kepentingan yang bukan tentang dirinya begitu. Nah, dari situlah kami memulai untuk kemudian menyusun program untuk bicara soal kebutuhan perempuan, baru dikaitkan dengan pembalut kain. Nah, dari situ kami juga melihat bahwa dengan media pembalut kain itu kita sudah bicara banyak irisan ya. Yang pertama tentang kesehatan perempuan, akhirnya ada pilihan lain untuk menampung darah menstruasi. Itu ternyata ada pilihan selain pembalut sekali pakai yang selama ini kita tahu gitu. Yang kedua, perempuan jadi lebih signifikan berhemat ya, karena juga akhirnya ketika kami banyak bertemu, dan itu bukan hanya di desa tapi banyak juga di perkotaan, di kampung-kampung kota, itu ternyata mereka kesulitan membeli pembalut ya, karena minimnya keuangan di rumah, minimnya ekonomi di keluarga. Itu kebutuhan pembalut bukan prioritas ya. Jadi misalnya dalam satu keluarga ada 2 atau 3 perempuan, kemudian hanya beli 1 bungkus pembalut untuk 1 bulan untuk dipakai 2 atau 3 orang. Jadi akhirnya banyak yang dikorbankan. Ibu hanya memakai kain yang dilipat, kain seadanya. Anak perempuan memilih tidak sekolah karena misalnya dia hanya punya jatah 2 atau 3 pembalut untuk 1 bulan gitu. Jadi dari situlah juga kami memulai galang donasi untuk
bagaimana kita bisa memberikan pembalut kain secara gratis kepada perempuan dimanapun yang mereka butuhkan ya. Nah, yang ketiga baru kita bicara soal pemberdayaan. Di situ kan ada nilai ekonomi ya. Selain dia berhemat, ketika penghematan itu bisa dialihkan untuk kebutuhan yang lain tadi. Misalnya keluarga yang bilang, saya selama ini uang itu lebih baik beli sembako atau untuk uang jajan anak, atau anak akhirnya tidak bisa beli buku. Nah, dengan penghematan mereka bisa beli buku atau membeli sekarang kebutuhan pulsa atau transportasi itu lebih banyak pengeluarannya. Nah, itu bisa dialihkan untuk itu dan bisa menjadi penghasilan tambahan jika dia memang dengan kelompoknya dibantu untuk memproduksi pembalut kain ya. Jadi itu ada nilai pemberdayaan ekonominya untuk satu komunitas yang memang mampu melanjutkan menjadi kelompok produksi. Dan yang terakhir baru kita bicara secara signifikan itu akan berpengaruh pada pengurangan sampah, sehingga kita berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Nah, disitulah awal mula kenapa BIUM mengembangkan program edukasi, kemudian kita juga menginisiasi gerakan perempuan bantu perempuan pakai pembalut kain, karena itu kami melihat bahwa ini kalau tidak hasil kolaborasi dari sesama perempuan itu gerakan ini tidak akan terwujud dan banyak perempuan yang masih kesulitan gitu ceritanya. Oh, kompleks sekali ternyata Mbak ya. Nah, seperti itu kan pembalut kain, kalau boleh cerita kan dulu itu sudah dipraktekkan oleh orang-orang tua kita yang terdahulu Mbak ya. Kemudian ada proses transformasi, ada industri juga yang masuk di situ yang menawarkan pembalut sekali pakai lebih simpel, dan ternyata implikasinya adalah kerusakan lingkungan. Dan ternyata ada banyak teman-teman perempuan di luar sana yang ternyata memiliki kesulitan untuk mengakses pembalut ini. Nah, dan apa yang ditawarkan oleh BIUM melalui program-program ini mungkin bisa diceritakan lebih detail lagi Mbak setelah masuk lagi program BIUM Indonesia melalui program-programnya setahap demi setahap, apa yang dilakukan oleh BIUM melalui program-programnya ini Mbak? Iya, jadi kami menggiatkan aktivitas edukasi itu melalui media sosial ya. Jadi edukasi kampanye itu lewat media sosial, karena dari media sosial kita bisa terhubung dengan banyak teman, banyak individu, banyak perempuan atau banyak pihak yang sekiranya bisa nanti kolaborasi untuk membuka ruang-ruang berdiskusi, ruang-ruang edukasi untuk perempuan di berbagai wilayah. Sehingga kami memang harus menggiatkan kampanye di media sosial. Kemudian bagaimana menjangkau individu atau perempuan dan anak perempuan yang tidak terhubung dengan akses internet. Itu kami kemudian harus membuat program yang kita harus datang langsung memang begitu. Ada kelompok-kelompok perempuan yang tidak selama ini kesulitan akses transportasi, edukasi, sehingga kita harus datang langsung ke tempat mereka. Nah, karena itu ada program edukasi langsung datang ke komunitas gitu. Nah, di komunitas atau di kelompok perempuan kita selalu membuka ruang. Tadi yang pertama adalah yang utama membuka ruang bagaimana perempuan secara terbuka bisa membicarakan ketubuhannya. Begitu. Kita jadi diawali dengan nanti saling berkenalannya pun harus bercerita tentang pengalaman menstruasinya. Tidak semua orang selama ini berani menyebut menstruasi kemudian menceritakan, padahal itu menjadi ketakutannya hampir seumur hidup. Dan akhirnya di situ kita melihat banyak anak perempuan atau dia mengingat masa anak-anak, kemudian atau anak-anak yang ikut dalam workshop tersebut menceritakan pengalaman pertama mendapatkan menstruasi itu satu hal yang menakutkan ya, sesuatu yang menyeramkan gitu. Bahkan sampai hari ini ada
partisipan yang menyatakan saya bosan menjadi perempuan, saya bosan menstruasi setiap bulan. Nah, itu kan hal yang kita tidak menyangka ya. Kita tidak pernah terbayangkan selama ini bahwa ada yang merasakan seperti itu dan dia tidak bisa mengungkapkan kepada siapa, dia hanya pasrah begitu dengan segala kebencian setiap bulan, marah kenapa saya harus menstruasi. Nah, ruang-ruang ini kami berikan selama 30 menit untuk masing-masing bercerita, kemudian berbagi. Nah, di situ kami melihat bahwa semua mengapresiasi sesi ini ya, bagaimana akhirnya mereka bisa istilahnya rilis, melepas pendaman mereka selama ini untuk bicara menstruasi. Nah, yang kedua di sini ruang ini juga kita ingin sama-sama nih belajar. Ternyata hampir semua partisipan yang mengikuti edukasi Biyung ini, kami praktek menghitung siklus menstruasi secara manual. Hampir semua, mungkin 90% itu semua baru pertama kali itu menghitung siklus menstruasi ya. Hari pertama, terus di fase menstruasi kan kita kan sebenarnya satu siklus itu mempengaruhi aktivitas kita sehari-hari sebenarnya, bukan hanya sekedar kita setiap bulan menstruasi itu jadi berbeda dengan gajian ya. Tapi kalau menstruasi kan sebenarnya itu siklus 28 hari pada umumnya. Bagaimana kalau lebih, bagaimana kalau maju gitu. Nah, itu kita menghitung dan kita pastikan betul-betul dalam 30 menit juga itu masing-masing peserta menghitung dengan manual, menulis di lembar kerja yang kami kasih. Itu semua juga kaget. Oh, ternyata selama ini saya tidak pernah menghitung dan itu berpengaruh sekali dengan misalnya untuk anak remaja, bagaimana dia bisa mempersiapkan hari-harinya untuk menstruasi, atau untuk ibu yang dengan suami, dengan keluarga juga baru tahu, oh ternyata selama ini dapat layanan KB juga nggak pernah tahu cara menghitungnya seperti ini. Bahkan beberapa mengalami juga kehamilan tidak direncanakan karena ketidaktahuan mereka tentang menghitung siklus. Dan juga yang kami highlight juga salah satu peristiwa penting trauma anak-anak perempuan juga ya. Misalnya begini, kita bicara soal siklus menstruasi perempuan, kemudian kita masuk di fase ovulasi, itu kita ketahuan tuh dari menghitung, praktek menghitung. Di fase ovulasi itu kita punya hasrat untuk menampilkan diri dengan secara maksimal, yang biasanya kita malas mandi, tiba-tiba hari itu kita sangat ingin tampil maksimal, kita mandi cepat, kita mandi pagi, kita berdandan gitu. Itu hal alami di fase ovulasi karena ada hormon yang muncul di fase itu. Nah, banyak anak perempuan mengalami trauma yang tidak semua orang tahu, keluarga tidak tahu, ibu juga tidak tahu, bahkan ibu sendiri sering menegur anak perempuan, kamu hari ini centil sekali, kamu ada apa, kamu ada suka sama laki-laki kak, kamu hati-hati ya, kamu centil banget. Itu semua perempuan, hampir semua perempuan mengalami gitu. Bahkan mungkin di tempat kerja mungkin juga seperti itu, kamu tumben sih dandan pakai lipstick, ada apa nih gitu. Itu dialami, hampir semua mengalami gitu. Padahal kalau kita perhatikan fase, kita juga bisa memaksimalkan hormon di fase tersebut untuk bekerja, untuk mengerjakan deadline atau menyelesaikan tugas, membuat desain, itu semua ada di menghitung siklus. Sehingga kami melihat ruang-ruang ini yang perlu selalu dihadirkan di banyak kelompok perempuan ya, begitu. Dan ketika masuk di sesi workshop menjahit, itu juga kami dengan mudah bicara kita bisa membuat pembalut kain sendiri karena konsepnya ini sebenarnya teknologi baru, bukan yang baru ya. Itu tadi yang sudah disebutkan Kak Ita. Hampir semua partisipan workshop bilang mereka punya memori yang baik soal pembalut kain dari neneknya, dari ibunya, bahkan dia sebenarnya sudah pernah pakai, tapi karena kebutuhan atas nama efektif dan efisiensi waktu kerja ya, perempuan dituntut 24 jam untuk bekerja, sehingga
untuk memakai pembalut kain itu udah kuno dan tidak akan mendukung efektivitas kerja gitu. Jadi dengan mudah mereka dengan memori yang mereka punya itu ikut menjahit pembalut kain dengan senang. Dan konsep kami juga menjahit pembalut kain ini kalau ingin dibuat sendiri di rumah, bahan-bahan yang kami tawarkan, yang kami sampaikan itu adalah bahan-bahan yang bisa ditemukan di rumah ya. Seperti kaos yang untuk lapisan pembalut kain yang bagian atas itu bisa pakai kaos yang ada di rumah begitu, yang sudah tidak terpakai tapi masih bagian yang bagus. Kemudian lapisan dalamnya pakai handuk. Kemudian lapisan luarnya yang motif itu bisa pakai, kita punya banyak kain motif ya. Kalau biong memang pakai batik karena untuk penanda lapisan yang untuk di luar dan di dalam. Dan batik kan kebanggaan bagi semua perempuan, di hampir semuanya bangga memakai batik gitu. Jadi itu nilai uniknya. Sehingga dari situ perempuan secara mudah, oh iya ini ternyata bisa bikin di rumah. Atau yang dulunya yang kemarin-kemarin hanya pakai lipatan handuk, dengan belajar menjahit pembalut kain sendiri begitu kan bisa bikin sendiri di rumah. Jadi lebih praktis, lebih aman pakai pembalutnya ketimbang kain yang hanya dilipat nanti takut jatuh, takut lepas dari pakaian dalamnya. Jadi dengan belajar membuat pembalut kain ini bisa membantu perempuan bisa membuatnya sendiri di rumah. Begitu sih kurang lebih kegiatan yang biasa kami lakukan di komunitas. Kalau yang tentang donasi itu sendiri, Pak? Nah, tentang donasi ini begini. Jadi satu, karena ternyata kebutuhannya kan banyak ya. Dianggap begitu kita datang ke satu komunitas, mereka bilang wah ini harusnya semua perempuan yang ada di kampung ini dapat gitu. Nah, bagaimana caranya? Karena tidak mungkin kita serta-merta minta ke ibu kepala kampung atau kelurahan, itu butuh waktu yang panjang untuk menjadikan itu sebuah program pengadaan barang ya di sebuah lembaga pemerintahan. Jadi yang kita lakukan adalah bagaimana bisa memenuhi kebutuhan pembalut kain di sebuah kelompok atau sebuah wilayah, yaitu kita upayakan sendiri. Itu dengan program atau gerakan perempuan bantu perempuan pakai pembalut kain. Kita akan galang donasi bersama, kita akan buat proposal bersama, kemudian kita akan cari bersama siapa yang bisa bantu nih untuk pengadaan pembalut kain yang dijahit oleh teman-teman yang sudah mengikuti workshop begitu. Jadi bukan oleh biong, dan mereka yang sudah dilatih menjahit itu bukan untuk menjahit untuk tokonya biong, enggak, tapi buat mereka bikin usaha sendiri. Nah, sehingga dengan donasi yang dikumpulkan itu kita akan membeli pembalutnya di komunitas yang sudah dilatih menjahit. Nah, disitulah nilai ekonominya juga kan gitu. Jadi mereka menjahit dapat ongkos jahit, dapat penghasilan, perempuan di wilayahnya juga dapat pembalut kain gitu. Karena kan tidak semua bisa menjahit sendiri ya. Satu misalnya karena dia anak-anak kita nggak mungkin tuntut mereka untuk menjahit sendiri gitu. Jadi karena mereka harus sekolah, mereka punya tugas gitu. Jadi kita yang harus bantu mereka untuk dapat nih, karena itu kan memang kebutuhan utama ya untuk menstruasi yang rutin. Jadi pengadaan pembalut kain gratis itu untuk mereka yang memang tidak bisa menjahit sendiri. Begitu kira-kira gambarannya. Terakhir nih Kak Ani, closing statement dari Kak Ani untuk para pendengar podcast Basuara. Ya, bagi kami dan bagi banyak perempuan sudah menyatakan bahwa kita semua perempuan berhak atas tubuh kita. Jadi kita berhak atas hidup sehat. Ya. Anak perempuan juga punya hak untuk mengembangkan diri menjadi lebih sejahtera. Dan kita berhak semua hidup dengan aman, damai, dan mencapai kesejahteraannya. Sehingga mari kita saling dukung,
saling kerjasama untuk bisa meningkatkan kemampuan perempuan untuk menjadi lebih sejahtera ya. Tapi dengan saling dukung, saling menguatkan, kita bisa meningkatkan kesejahteraan kita bersama. Terima kasih. Keren. Terima kasih banyak Kak Ani. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Ani untuk berbagi informasi bersama dengan podcast Basuara. Dari percakapan kita ini kita sepakat bahwa kita harus bersama-sama mengakhiri kemiskinan menstruasi. Sukses selalu untuk teman-teman Biyung dan sampai bertemu lagi pada kesempatan-kesempatan diskusi-diskusi, dan sukses selalu untuk teman-teman Biyung. Terima kasih kembali teman-teman Yayasan Bakti. Sehat selalu, sukses juga ya. Iya, Sukses makasih kan. Nah, sahabat Bakti yang ingin bergabung bersama Biyung Indonesia untuk memerangi kemiskinan menstruasi, Anda dapat bergabung mendukung gerakan perempuan bantu perempuan pakai pembalut kain yang diinisiasi oleh Biyung Indonesia. Informasi lengkapnya dapat mengunjungi media sosial melalui Instagram @biyung dan website biyung.org. Para pendengar podcast Basuara dimanapun Anda berada, itulah tadi perbincangan kami bersama Kak Ani dari Biyung Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan podcast Basuara ini melalui Spotify dan Apple Podcast. Kunjungi media sosial Bakti untuk mengetahui berbagai informasi dan inspirasi tentang pembangunan di kawasan timur Indonesia. Anda dapat mengunjungi Facebook Yayasan Bakti, Instagram dan Twitter @infobakti. Khusus bagi teman-teman tuli, Anda juga dapat mengikuti perbincangan syarat pengetahuan dan inspirasi dari podcast Basuara di kanal YouTube Yayasan Bakti. Saya Ita pamit undur diri. Terima kasih telah menyimak podcast Basuara dan sampai bertemu di podcast Basuara berikutnya. Sampai jumpa.